Kalian tahu Bobby si tukang poles yang pernah jadi reviewer tamu di Autonet Max? Dia ngebully Corolla Altis. Dia memang punya Mercy, tapi tiap hari dia pakainya mobil ini, Kia Picanto. Kenapa ya mobil ini dipilih sama dia? Kita cek yuk. Jadi Kia Picanto ini sebenarnya mobil yang sudah cukup lama umurnya, yang generasi ini. Di luar itu sudah ganti generasi dan tampangnya sekarang jadi seperti ini. Dan Kia Picanto di Indonesia masih dijual dalam bentuknya seperti ini, tapi kayaknya cuma ngabisin unit yang stok lama aja. Mungkin nggak masuk ke Indonesia karena harga jualnya takutnya kemahalan. Karena Kia Picanto ini diimpor langsung dari Korea, bukan diimpor dari Thailand atau India biar harganya jadi terjangkau. Kia Picanto ini kalau misalkan kalian cari di garasi.id mulai dari tahun 2012 sampai tahun terbaru itu harganya sekitar 80 sampai 120 jutaan rupiah. Tapi kembali lagi semuanya tergantung tahun dan tergantung juga dengan kondisinya. Kalau bagus harganya biasa lebih mahal. Dan kalau misalkan kalian beli mobil bekas di garasi.id ada namanya inspeksi kendaraan, di mana nanti mobilnya akan diperiksa oleh garasi.id yang bekerja sama dengan bengkel Nawilis. Jadi ketika kalian beli mobil, kalian sudah tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa yang spare part mesti diganti dalam waktu dekat atau jangka panjang. Kia Picanto ini dia punya dua pilihan, ada yang manual dan ada yang matic. Kalau sekarang ada yang platinum yang lebih banyak fiturnya, termasuk lampunya udah LED DRL, tapi yang ini belum. Nah, kalau kita lihat desainnya, sebenarnya meskipun ini mobil tahun 2013, Kia Picanto ini dia punya desain yang menggemaskan, lucu, modern, ya begitulah. Jadi kalau kalian cewek cocok banget pakai mobil ini. Kalau kalian cowok ya nggak ada salah juga sih. Dan nggak cuma desain depannya doang, desain peleknya itu pun juga lucu gitu. Kalau dilihat ya, untuk zamannya dia tuh sudah pakai two-tone color dan ini desainnya modern. Terus karena dia adalah mobil yang diimpor dari Korea, dia pakai ban Hankook Kinergy. Ini dari awal sampai sekarang belum pernah diganti karena kilometernya juga masih 30.000. Jadi setahun nggak nyampe 10.000 nih mobil jalannya. Ini ukuran 165 50 R14. Bannya cuma 14 inci, tapi karena desainnya bagus, jadi kelihatannya oke. Sama kalau kita lihat sampingnya, ini mobil sebenarnya kecil banget loh. Terus juga ini mobil Korea, platnya lumayan tebal, dan pintunya itu rasanya berbobot kalau ditutup. Terus kalau kita lihat desain belakangnya, gue suka nih logo Kia-nya ini, dia menyatu sama si handle pintu belakangnya. Jadi kalau misalkan kita lihat tuh desainnya oke gitu ya, nggak model yang terpisah. Kayak misalnya mungkin Mitsubishi Mirage atau Toyota Yaris ada tongolannya yang model lama ya. Kalau dia tuh kayak menyatu gitu, keren. Kalau kita buka, sayangnya bagasinya sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan Agya atau Ayla, ini kalah jauh kemana-mana. Padahal dia punya ban spare tire itu yang kecil, artinya dia cuma temporary doang. Tapi meskipun temporary, nggak membuat si bagasinya ini semakin besar. Jadi bayangin kalau pakai pelek asli, mungkin di bagasinya lebih sempit lagi. Selain sempit, dia juga punya bibir bagasi itu yang agak tinggi. Jadi kalau kita mau masukin barang, mau ngeluarin itu kita ada jaraknya ke atasinnya gitu ya, nggak rata gitu. Tapi kalau kalian nggak butuh bagasi yang besar, mobil ini sih nggak ada masalah. Apalagi bentuknya keren dari depan maupun belakang. Terus di sini, ini lampu mundurnya dan ini ada reflektornya. Ini lampunya belum LED. Kalau misalkan kalian suka belanja di luar negeri, kalian coba deh beli lampu LED-nya. Keren soalnya bentuknya. Sekarang kita masuk ke dalam Kia Picanto. Terus kita starter. Ini kebetulan yang manual ya. Ini dia kilometernya masih 33.000 ya, rendah sekali buat ukuran segini. Terus di speedometernya ini dia punya jam di bagian bawahnya. Ini semuanya kelihatannya jelas dan font-fontnya Kia itu kelihatannya modern ya, bagus. Ya untuk mobil di kelas ini sih gue suka speedometernya, jelas. Kelihatan modern font-fontnya dan secara overall keseluruhan desainnya juga bagus. Cuma memang untuk city car di tahun segini, tahun 2013 itu fiturnya minim. Tahun 2013 rasanya jarang city car yang punya steering switch control, cruise control, dimana sebenarnya kalau di luar negeri itu sebenarnya udah ready. Jadi tombol-tombol ini bisa padet. Terus juga harusnya juga ada push start stop engine button. Lokasinya udah sediain, ada stability control dan kawan-kawan. Tapi di sini karena fiturnya dihabisin, ini kosong semua, dari sini kosong, ini kosong, sini kosong. Ya, cuma kembali lagi ada harga, ada barang. Nah, kalau yang platinum kalau nggak salah dia ada tombol-tombol di sininya. Terus kalau kita lihat bagian panel sini, ini agak lumayan. Karena untuk mobil di kelasnya, dia sudah punya spion electric retract. Jadi bisa dilipat dari pencetan sini. Oke, sisanya sih nggak ada yang beda ya. Ini spionnya sudah auto, naik dan turun. Terus tombol AC-nya meskipun belum digital juga tombolnya bagus. Head unitnya ini ada sedikit catatan, kalau misalnya kalian pakainya udah agak lama, dia ini kan modelnya bisa dicopot ya.
Nah, cuma lama-lama ini nanti dia agak renggang dan pengennya diganti sih sebenarnya, ya nggak sih? Kadang-kadang dipencet tombolnya suka nggak respon karena dia udah mulai renggang. Nah, cara nyopotnya gimana? Ini kita matiin dulu. Nah, ini old school banget ya, bisa dicopot kayak gini ya. Dulu kalau kalian punya kijang kotak, biar nggak dicuri head unitnya, dicopot depannya. Terus kalau dinyalain, titut. Enggak lah, nggak ada suara kayak gitu. Terus untuk mobil di kelas ya pada zaman dulu, ini dia sudah punya tilt steering, jadi agak lumayan. Oke, terus tempat penyimpanan. Di sini ada side pocket yang cukup kecil tapi ada cup holdernya. Di sini ada 2 buah cup holder yang lucu. Jadi kita pencet di sini, nanti dia akan keluar seperti ini, bergeser. Ada pegasnya. Kalau mau ditutup gampang banget, tinggal diputar lagi aja. Dan ini kan gede banget tempatnya ya. Terus colokan listrik, dia ada satu di bagian sini, ada tutupnya. Tapi sayangnya ini nggak bisa dibuka, dia cuma ada satu. Terus di bagian bawah sini kita ada tempat buat naruh barang. Terus di bagian sini kita dapat laci yang ukuran cukup besar. Kemudian di sini juga ada beberapa tempat penyimpanan. Ini kalau misalkan kalian tambahin armrest, ini pasti lebih enak lagi nih mobil. Oke, untuk kursi depan segala macem mobil ini bagus, nggak ada komplain. Hanya saja kursi belakangnya itu sangat sempit. Jadi kalau kalian suka bawa orang banyak dan suka duduk di belakang, kursi belakangnya ini rada-rada kurang luas. Kalau kita nyobain Kia Picanto, ini baru kerasa keunggulan dari mobil ini. Karena pas kita bawa, itu mobil ini so far so good loh buat mobil sebuah city car ya. Dia punya peredaman yang bagus, suspensi yang nyaman di kelasnya, dan juga handlingnya nggak malu-maluin banget. Ya memang nggak setara hatchback yang lebih sporty ya, tapi ini udah lebih dari cukup. Terus setirnya ini juga dipegang, meskipun dia belum kulit, dia rasanya enak. Terus juga desainnya keren, cuma di bagian bawahnya sini kalau udah lama dia akan memudar. Tadinya kan silver nih, makin lama dia makin hitam. Dan bentuknya itu lucu, dia two spokes, jadi batangnya itu cuma sebelah kanan dan kiri, bawahnya nggak ada. Di tengahnya sini dia kayak ada tonjolan. Itu kalau kita megang begini tuh enak rasanya. Jadi buat nyetirnya tuh nggak ngerti ya kenapa dibikin ada tonjolannya gini, tapi dipegang tuh enak gitu, satu tangan gitu ya. Entah kenapa begitu. Tapi intinya mobil ini kalau kita bawa jalan itu baru kerasa keunggulannya. Nah, itu tadi kita ngomongin handling, ngomongin kenyamanan. Nah, sekarang gimana soal mesinnya? Mesinnya jujur aja meskipun dia 1200 cc 4 silinder, ya memang halus, tapi performanya biasa saja. Dan untuk sebuah mobil kecil, ini nggak irit-irit banget. Ya nggak boros juga sih, cuma untuk ukuran mobil kecil harusnya bisa lebih irit lagi. Mau dibandingin sama LCGC gitu ya, ini masih terhitung nggak begitu irit. Terus kopling. Mobil ini punya transmisi manual, tapi untuk sebuah mobil kecil, sekali lagi ini koplingnya nggak seenteng yang gue bayangkan. Dibilang berat sih enggak, tapi juga nggak enteng gitu loh. Ya sedang-sedang saja lah ya, yang penting dia setia. Oke, terus kursinya. Kursinya surprisingly, meskipun dia nggak sporty banget, dia punya side support di sebelah kiri dan kanan itu yang cukup berasa gitu. Jadi kita duduk pun rasanya juga enak dan kita bisa nyender di bagian kepalanya sini. Pokoknya kalau untuk kursi, terus pengendalian, kenyamanan, itu nggak ada masalah sih. Jadi ini surprisingly nice banget kalau misalkan kita bawa sendiri. That's why kenapa Bobby suka bawa mobil ini, karena mobil ini sangat simple, kecil, mudah dibawa kemana-mana, dan rasanya tuh nggak kaleng-kaleng banget kayak mobil-mobil LCGC ya. Nah, cuman mobil ini fiturnya miskin banget ya. Untuk yang versi non facelift dan bukan tipe platinum, dia ABS aja nggak ada, airbag juga nggak ada, dan tombol-tombol sebelah kanan sini kosong semua. Padahal harusnya ada stability control, ada buat ngatur ketinggian lampu, sama ambient light di dalam itu bisa diatur juga, ada eco mode-nya. Tapi di sini hilang semua. Kalau yang facelift ada eco mode-nya, cuma diaturnya lewat speedometer ya. Ya kurang lebih banyak banget yang disunat dari mobil ini. Dan kemarin gue iseng-iseng nyoba cari di eBay, itu ada steering switch control buat Kia Picanto, udah termasuk clock spring-nya, itu harganya 1,1 juta belum sama ongkos kirimnya. Penasaran sih, bisa nggak ya dipasang kayak Hyundai Getz? Harusnya sih bisa. Terus juga mobil ini punya kelemahan di kaki-kakinya. Makanya kalau misalkan kalian beli mobil ini, perhatikan di bagian kaki-kakinya, tapi harga spare part-nya nggak jauh beda sama Hyundai dan bisa disubstitut sama beberapa produk dari Hyundai.
Artinya kita bisa beli di luar dan harganya nggak mahal-mahal amat. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari mobil ini, perhatikan kayak kaki depannya. Terus dia punya garansi 5 tahun. Iya, Kia itu dia ngasih garansi mobilnya 5 tahun. Jadi sebenarnya punya mobilnya tuh lumayan worry free ya kalau 5 tahun. Dan kalau misalkan berganti kepemilikan pun, misalnya mobil ini kita pakai 3 tahun terus kita jual, kan masih ada sisa 2 tahun nih. Itu ya 2 tahun itu pemilik berikutnya itu masih bisa ngeklaim si garansi 5 tahunnya itu, asal servisnya selalu di bengkel resmi. Kemudian gimana soal servis mesinnya? Jujur aja servis di Kia itu agak mahal. Untuk sebuah mobil kecil itu harganya agak lumayan lah ya dibandingkan dengan kompetitornya. Bisa hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan servis mobil LCGC. Tapi sebenarnya yang dipakai sama Kia itu produk-produknya lumayan bagus. Kayak contohnya olinya. Ini kalau nggak salah olinya itu 5W atau 0W gitu. Untuk di tahun 2013 itu udah wow banget, karena oli-oli 0W atau 5W itu mulai ngetren di mobil-mobil biasa itu mulai di tahun 2015-2016 tuh. Terus juga mobil ini kalau misalkan diisi sama BBM subsidi gitu ya, yang RON-nya agak kurang, itu dia agak ngelitik, agak kurang enak. Jadi mendingan langsung aja pakai RON 92 atau 95 sekaligus, biar dia nggak ngelitik dan enak. Ada yang bilang kalau misalnya ngelitik bisa kok hilang di carbon clean atau semacamnya. Ya bisa juga, tapi kalau diisi BBM yang biasa lagi, ujung-ujungnya nanti keluar lagi tuh ngelitiknya. Tapi so far yang unit kita coba ini ngelitiknya itu terasa kalau misalnya kita main di gigi tinggi banget, misalnya gigi 2 di kecepatan yang sangat rendah, kita gas. Itu agak sedikit terasa tapi kecil. Dan gue belum menemukan mesin Kia Picanto yang rusak gara-gara ngelitik terus. Atau kalian pernah menemukan hal tersebut, bisa komen di bawah. Ini nggak kerasa kayak City Car, yang City Car tuh umumnya murah-murah gitu kan, rasanya seperti itu. Ini lebih kayak mobil. Ini kalau fiturnya lengkap sih boleh juga ya. Nah kalau misalkan kalian beli ini, perhatikan yang gue sebutin tadi ya, mesin sama kayak kaki terutama. Dari kalau misalkan menurut kalian ribet, kalian bisa langsung ke garasi.id karena ada inspeksi kendaraan yang bekerja sama dengan bengkel Nawilis. Lebih worry free kan beli mobil bekas. Oke, jadi setelah 5 tahun, Kia Picanto ini menunjukkan bahwa mobil ini karena desainnya bagus, dia itu nggak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Artinya kalau kita pakai pun kelihatannya masih keren. Tapi mobil ini punya interior yang tidak begitu luas, bagasi yang biasa saja, dan bangku baris belakang yang cukupan. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil ini lebih cuma buat sendiri atau berdua aja, mobil ini cocok banget. Dia irit, perawatannya gampang, tenaganya lumayan, ditambah suspensi dan kedapan kabinnya untuk di kelasnya dia sangat bagus. Oke, jadi sampai situ aja vlog kita kali ini. Kalau kalian pernah punya Kia Picanto, mungkin bisa sharing gimana rasanya melihara Kia Picanto di bawah. Terus buat teman-teman yang mau jual atau beli mobil, bisa cek di garasi.id. Dan buat saya Hanif, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian belum. Bye!